Shalom Bapak Ibu sekalian. Hari ini jumpa lagi dengan saya. Hari ini saya mau cerita dengan Bapak Ibu saudara-saudara. Menjawab banyak kali pertanyaan orang. Orang bertanya dengan saya bahwa dia sudah berdoa. Ada yang bilang saya sudah berhari-hari berdoa, Tuhan gak jawab. Ada orang yang bicara bahwa dia sudah berbulan-bulan berdoa, tapi Tuhan juga belum jawab. Bahkan ada orang yang berkata, rasanya pergumulan saya sudah bertahun-tahun, Tuhan juga belum jawab. Apakah Bu Lydia di dalam hidup Bu Lydia setiap kali berdoa, begitu tokcer Tuhan gampang jawab? Bapak Ibu saudara-saudara, saya pun mengalami kelelahan di dalam hidup itu. Perjalanan kita di dalam kita pengen bersekutu dengan Tuhan, kita pengen punya hubungan dengan intim dengan Tuhan, tidak instan, tidak tokcer begitu aja. Semuanya mengalami proses, semuanya mengalami sesuatu yang Tuhan izinkan. Bagaimana sikap hati kita ketika Tuhan izinkan mengalami proses itu? Apakah kita menerimanya dengan ucapan syukur? Apakah kita menerimanya bahwa segala sesuatu itu Tuhan izinkan, lalu kita menerima dengan hati yang lapang, dengan ucapan syukur? Bapak Ibu saudara-saudara, saya mau cerita. Tuhan suruh saya berdoa dan berpuasa untuk satu tujuan saya, untuk pemulihan di dalam keluarga saya. Saya pikir kalau saya sungguh-sungguh berbalik dari jalan yang salah, saya mulai merendahkan diri di hadapan Tuhan, saya mulai berdoa dan berpuasa, menyerahkan hidup saya kepada Tuhan, maka Tuhan akan tokcer jawab itu. Ternyata tidak. Ternyata ketika saya lakukan hal ini, yang Tuhan inginkan adalah saya berdoa untuk orang-orang yang saya tidak kenal. Untuk orang-orang yang Tuhan percayakan, saya harus berdoa untuk dia. Dan yang luar biasanya, orang gak minta saya doakan, tapi Tuhan suruh saya berdoa. Saya berdoa dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati. Dan ketika orang itu dipulihkan, orang itu tidak berterima kasih dengan saya, sebab dia gak minta saya doakan. Saya pikir itu mengalami kelelahan. Kenapa kelelahan? Karena keluarga saya tidak dipulihkan. Bahkan keluarga saya semakin hancur, semakin bobok, semakin keluar daripada jalur. Semakin, kalau dulu anak saya masih ada sopan santun, semakin dia kurang ajar di hadapan saya. Saudara-saudara, bagaimana mengatasi kelelahan itu? Dengan satu cara. Saya berpikir apapun yang Tuhan izinkan, semuanya adalah baik. Tuhan lagi pakai anak-anak saya, Tuhan lagi pakai mereka sedang untuk menajamkan saya. Sebab firman Tuhan berkata, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Dan suami saya yang selama ini baik, itu pun jadi cerewet, jadi mulai bertindak jahat kepada saya. Saudara-saudara, di dalam hal ini, saya cuma berkata, Tuhan tolong saya, mampukan saya, pegang tangan saya, tuntun langkah saya, bawa saya selangkah demi selangkah bersama dengan Tuhan, berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan. Tuhan jangan pernah lepaskan tangan saya. Saya boleh kena topan, pernah badai, tetapi saya tidak akan pernah jatuh tergeletak. Saudara-saudara, saya tetap lakukan bagian saya. Saya tetap berdoa untuk orang-orang lain yang Tuhan suruh, yang Tuhan kasih tugas itu kepada saya. Saya juga berdoa untuk keluarga saya. Dan saya saat berdoa untuk keluarga saya, walaupun tidak ada jawaban, saya tetap berdoa. Saudara-saudara, firman Tuhan berkata, pencuri itu datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Bagaimana pencuri itu datang? Satu hari, saudara-saudara, saya mengalami benar-benar itu, kalau nggak salah di tahun keempat. Saya benar-benar mengalami kejenuhan. Kenapa? Tekanan. Suami saya memarahin saya untuk hal yang tidak saya lakukan. Saya waktu itu, saudara,
ketika saya mengalami suatu tekanan itu saudara, saya cuma bilang, Tuhan, rasanya Tuhan kok gak jawab doaku. Aku capek Tuhan, aku capek. Waktu saya berpikir, mulai saya berpikir negatif, selama ini saya berpikir positif. Karena saya berpikir Tuhan lagi pakai orang-orang di sekeliling saya, keluarga saya untuk menajamkan saya. Waktu pikiran negatif itu masuk, saya mulai berasa capek, saudara. Lalu timbul pikiran saya telepon anak saya Wira di Surabaya, saya telepon dengan sepupunya suami saya Tegiok. Saya bilang, Giok, aku capek, Wir, aku capek. Malam ini adalah hari terakhir Mami berdoa. Setelah itu Mami tidak mau berdoa lagi karena sudah 4 tahun lebih berjalan berdoa. Tuhan gak jawab apa-apa. Tapi karena mulai besok yang tidak berdoanya, malam hari itu saya tetap berdoa. Setelah saya berdoa, saudara tahu apa yang Tuhan lakukan keesokan harinya. Keesok harinya pagi-pagi sebelum jam 8, datanglah seorang pemuda yang namanya Sintong. Dia datang ke tempat saya. Dia katakan, Ibu Dewi, kamu duduk. Dia ke rumah saya, dia perintahkan saya duduk. Saya bilang, kenapa ya Sintong? Dia katakan, Ibu, kalau hari ini Ibu berhenti berpuasa dan berdoa, maka Tuhan akan hancurkan seluruh keluarga Ibu. Itu ruko Ibu dari ujung ke ujung. Tuhan akan buat lautan api. Ibu tidak akan punya apa-apa. Saudara-saudara, suami saya yang mendengar itu marah dengan Sintong. Sintong itu bukan siapa-siapa, mahasiswa miskin. Tapi Tuhan bisa pakai siapapun untuk menegur. Saya tahu Tuhan sedang menegur saya. Saya masuk ke kamar, saya minta ampun dengan Tuhan. Saya bilang, Tuhan ampuni saya mengalami kelelahan. Saya tahu saya salah. Saya minta ampun dengan Tuhan. Saya minta belas kasihan Tuhan. Saya janji hari ini saya tetap berpuasa. Saya tetap berdoa. Dan saya tahu saya akan nantikan waktunya Tuhan. Saudara-saudara, belajar daripada saat ini. Dari apa yang saya alami. Kita pernah kelelahan. Kalau kita positive thinking, kita tidak akan jatuh di dalam kelelahan itu. Tetapi ketika mulai negative thinking, biarkan pencuri itu datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Maka saudara-saudara, negative thinking itu akan menghancurkan kita. Tetapi Tuhan tidak akan biarkan kita hancur. Dia datang dengan tegurannya, dengan caranya dia untuk mengembalikan kita kepada positive thinking. Itulah saudara-saudara sebagian daripada yang saya alami. Saudara tahu saya mengalami kelelahan. Berapa tahun saya berdoa dan berpuasa, baru Tuhan pulihkan keluarga saya. Di tahun ke-8 mulai. Di tahun ke-8, di dalam 1 tahun suami dipulihkan. Anak saya laki-laki, kedua anak laki-laki saya dipulihkan. Dan Tuhan bekerja. Lalu di tahun ke-9, di tahun ke-10 saya mengucap syukur. Dan ketika saya bisa mengatasi kelelahan ini, ketika Tuhan tegur, saya tahu saya salah dan minta ampun, maka saudara lihat perubahan itu terjadi. Sekarang saya mau tanya, saudara-saudara yang sedang kelelahan, yang capek, yang doanya tidak dijawab, maukah saudara tidak negative thinking, tetapi positive thinking? Senantiasa minta Tuhan pegang tanganmu, tuntun langkahmu, bawa engkau berjalan bersama dengan dia. Kalau engkau mau dan engkau sanggup melakukannya dan mengucap syukur atas pun, maka ambil keputusan bersama-sama saya. Saudara percaya pasti ada perubahan dan saudara katakan, Tuhan aku mau. Dan dengan demikian saudara berkata bersama saya, amin. Tuhan Yesus memberkati.